Selamat siang Bu Asi dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nirwana Novika Sembirin, Panji Purba dan juga Tirsa Helena Tampoma akan mempresentasikan materi mengenai pelatihan dan pengembangan. Selamat menyaksikan. Kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuan presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui manfaat pelatihan dan pengembangan bagi karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelatihan dan pengembangan dapat diterapkan di dalam perusahaan. Pelatihan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang disusun secara terarah untuk meningkatkan pengalaman, keahlian, keterampilan, dan juga penambahan pengetahuan serta perubahan sikap seorang individu. Tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kerja, diantaranya yaitu untuk memperbaiki kinerja para karyawan. Kedua, untuk meningkatkan keahlian para karyawan. Selanjutnya, untuk memecahkan persoalan operasional yang terjadi di dalam perusahaan. Yang keempat, untuk promosi karyawan ke depannya. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Manfaat diadakannya pelatihan bagi karyawan. Yang pertama, untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas produktivitas. Yang kedua, untuk mengurangi waktu belajar yang diperlukan oleh karyawan sehingga mencapai standar kinerja yang dapat diterima oleh perusahaan. Ketiga, untuk menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, untuk mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, itu untuk membantu karyawan dalam meningkatkan dan juga mengembangkan potensi diri mereka. Ikhtisar proses pelatihan. Sebelum dilakukannya pelatihan, biasanya perusahaan akan melakukan orientasi kepada karyawan untuk memperkenalkan perusahaan dan juga pekerjaan serta rekan kerja mereka. Nah, setelah itu barulah perusahaan melakukan pelatihan bagi karyawan-karyawan. Ikhtisar pelatihan terbagi atas 3. Pertama, menyelaraskan strategi dan pelatihan. Rencana strategi salah satunya yaitu untuk mengatur tujuan pelatihan. Setelah mengidentifikasi perilaku karyawan, maka perusahaan perlu membuat strategi sehingga dapat memberi gambaran kompetensi apa yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Nah, kemudian setelah itu barulah dilakukan pelatihan guna menanamkan kompetensi tersebut. Misalnya Caterpillar Inc. yang menciptakan Caterpillar University untuk mengawasi semua program pelatihan dan pengembangan bagi para karyawannya. Kedua adalah pelatihan dan performa. Pelatihan berkaitan erat dengan peningkatan performa karyawan, karena pelatihan juga merupakan pembelajaran bagi karyawan dan pengorganisasian kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga adalah proses pelatihan 5 langkah. 5 langkah proses pelatihan atau proses pelatihan 5 langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, kita rancang program pelatihan secara keseluruhan. Yang ketiga, kembangkan kursus. Ini sebenarnya merakit dan membuat materi pelatihan. Yang keempat, menerapkan pelatihan dengan benar-benar melatih kelompok karyawan yang ditargetkan menggunakan metode seperti pelatihan di tempat kerja atau online. Dan yang kelima, mari kita evaluasi efektivitas kursus. Langkah proses pelatihan yang pertama, kita melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Analisis ini ada 6 jenis. 1. Analisis kebutuhan pelatihan strategis. Berfokus pada identifikasi pelatihan yang akan dilakukan karyawan untuk mengisi pekerjaan di masa depan. Perusahaan merumuskan kebijakan perekrutan dalam program pelatihan untuk memastikan para karyawan siap untuk tugas mereka. 2. Analisis pelatihan kebutuhan saat ini. Dilakukan untuk meningkatkan kinerja para karyawan, terkhusus yang kinerjanya buruk. Biasanya dilakukan untuk para pekerja yang tidak termotivasi. Dan yang ketiga, analisis tugas yang tujuannya memberi karyawan baru keterampilan dan pengetahuan mengapa dan bagaimana mereka perlu melakukan pekerjaan tersebut. 4. Manajemen talent yang tujuannya para karyawan harus menguasai sesuai profil dan kompetensi yang perusahaan harapkan. 5. Analisis kerja. Ini sebuah pertimbangan oleh leader melihat bawahannya yang kurang dapat mencapai target. Apakah membutuhkan pelatihan atau sebaiknya pemindahan karyawan? 6. Manajer harus dapat membedakan antara masalah can do or won't do. Apakah karyawan memang tidak mampu mengerjakan tugasnya atau kurangnya minat? Maka manajer dapat mempertimbangkan seharusnya melakukan pelatihan atau memberikan motivasi.
Langkah kedua proses pelatihan yaitu merancang program pelatihan. Merancang program pelatihan dari awal sampai akhir. Manajer harus bisa menyampaikan dalam istilah terukur apa yang harus dicapai oleh peserta pelatihan setelah berhasil menyelesaikan program pelatihan. Manajer merancang program pelatihan yang memotivasi peserta untuk belajar dan mentransfer apa yang mereka pelajari ke pekerjaan. 4 poin motivasi bisa teman-teman baca di slide ya. Tidak menutup kemungkinan masalah terjadi saat mendesain atau merancang program pelatihan. Manajer diharapkan mampu meninjau alternatif dan metode yang tepat dalam menyelesaikannya. Langkah ketiga proses pelatihan yaitu mengembangkan program. Pengembangan program berarti merakit atau membuat program-program pelatihan konten dan materi. Dengan menggunakan metode, juga bahan dan peralatan ini akan membantu berkembangnya program yang sudah dirancang. Setelah mengembangkan program, proses pelatihan selanjutnya adalah menerapkan atau melaksanakan program pelatihan. Ada 20 jenis bentuk pelatihan. Mari kita pelajari bersama-sama. Pertama, pelatihan on the job. OJT atau on the job training berarti meminta seseorang mempelajari suatu pekerjaan dengan benar-benar melakukannya. Mari kita bahas jenis dan prosesnya ya. Jenis OJT yang pertama dilatih oleh supervisor yang akan mencontohkan pekerjaan secara langsung. Contoh simpelnya, yang suka nonton drama Korea tentang dokter-dokter pasti familiar lihat dokter magang kan? Nah, ini sama konteksnya. Ada juga dengan penugasan khusus, pengalaman langsung dalam menangani masalah yang sebenarnya. Dan yang terakhir, rotasi pekerjaan. Trainee akan berpindah dari satu ke pekerjaan lain sesuai rencana interval. Prosesnya. Langkah pertama, persiapkan pelajar agar merasa nyaman dan jelaskan mengapa dia diajar. Juga ciptakan minat dan cari tahu apa yang sudah pelajar tahu tentang pekerjaan tersebut. Yang kedua, jelaskan persyaratan kuantitas dan kualitas. Ajarkan cara mengoperasikan sambil menjelaskan poin-poin penting. Langkah ketiga, mintalah pelajar melakukan tugasnya sambil suruh dia menjelaskan setiap langkah. Langkah yang terakhir, periksa hasil kerja sambil berikan feedback agar pola kerja yang salah tidak menjadi kebiasaan. Dan berikan pujian juga ya. Pelatihan yang kedua adalah pembelajaran informal. Para karyawan dapat belajar dari papan pengumuman maupun peralatan informasi lainnya di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, jenis pelatihan berbentuk kuliah, pemberian materi dengan bentuk ceramah. Ada yang ingat adegan kuliah di drama startup? Sama konteksnya. Jenis yang keempat, pelatihan ruang depan. Maksudnya pelatihan ini dilakukan di ruang latihan khusus. Contohnya pelatihan simulasi pilot. Mereka tidak akan melakukan pelatihan langsung di udara, tetapi dalam ruangan terlebih dahulu. Yang kelima, pelatihan magang. Yang keenam, pelatihan instruksi kerja. Atau bisa kita sebut pelatihan langkah demi langkah. Contohnya, pelatihan untuk barista Starbucks. Jenis yang ketujuh, pembelajaran terprogram. Bisa kita sebut dengan instruksi terprogram. Mereka akan belajar secara mandiri sesuai instruksi yang diberikan. Dan yang kedelapan, pelatihan berbasis audiovisual. Ford Motor Company misalnya menggunakan video dalam sesi pelatihan dealernya untuk mensimulasikan masalah dan reaksi terhadap berbagai keluhan pelanggan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana melaksanakan program pelatihan. Nah, di sini ada sistem pendukung kinerja elektronik. Nah, ini merupakan alat terkomputerisasi dan tampilan yang mengotomatiskan pelatihan, dokumentasi, dan dukungan telepon. Selanjutnya itu adalah konferensi video, yaitu untuk melatih karyawan yang tersebar secara geografis atau ruang lingkup yang lebih besar dan melibatkan penyampaian program melalui sinyal audio dan video yang terkompresi melalui internet maupun satelit. Berikutnya itu adalah pelatihan berbasis komputer. Jadi ini merupakan metode pelatihan yang menggunakan sistem berbasis komputer untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Berikutnya itu adalah pembelajaran simulasi, yaitu seperti yang kita ketahui, simulasi merupakan mencontohkan atau mensimulasikan peristiwa atau situasi yang mungkin dialami di tempat kerja. Nah, berikutnya itulah pembelajaran interaktif. Nah, sesuai dengan namanya itu adalah interaktif. Jadi ini seperti kelas interaktif yang bisa menggunakan YouTube. Nah, di sana karyawan bisa mengupload, menonton, dan juga berbagi cuplikan video tentang topik terkait dengan pekerjaan yang diambil. Nah, berikutnya adalah pelatihan berbasis internet. Jadi ini memfasilitasi karyawannya untuk mengambil kursus online. Berikutnya itu adalah meningkatkan produktivitas melalui HRIS. Nah, ini merupakan perangkat lunak khusus yang mendukung pelatihan internet dengan membantu pemberi kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan,
dalam penjadwalan, menyampaikan ataupun menilai dan mengelola pelatihan online itu sendiri. Berikutnya itulah pembelajaran seluler. Sesuai namanya seluler, berarti ini merupakan penyampaian konten pembelajaran melalui perangkat seluler seperti ponsel, iPad dan lain-lain sebagainya. Jadi ini lebih gampang untuk diakses karena bisa dibawa dan bisa diakses kapanpun. Berikutnya itulah kelas virtual. Jadi kelas virtual ini merupakan pembelajaran berbasis web yang dimana pembelajaran online dengan bisa mencakup peserta yang lebih banyak. Dan biasanya dalam pembelajaran kelas virtual ini menggunakan presentasi PowerPoint. Nah, berikutnya teknik pelatihan seumur hidup dan keaksaran. Jadi seperti namanya, teknik pelatihan seumur hidup berarti memberikan pengalaman belajar yang berkelanjutan kepada karyawan selama masa jabatan mereka di dalam perusahaan. Jadi selama mereka menjabat di perusahaan, maka mereka akan terus menerima pelatihan-pelatihan dari perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Berikutnya itulah pelatihan keberagaman. Jadi ini untuk meningkatkan kepekaan lintas budaya dengan tujuan membina hubungan kerja yang lebih harmonis di antara karyawan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir itulah pelatihan tim. Jadi di sini untuk melatih karyawan baru untuk saling mendengarkan dan bekerja sama dengan karyawan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, nah berikutnya kita akan masuk ke evaluasi pelatihan. Jadi setelah kita melaksanakan berbagai program pelatihan, tentunya ada hal yang harus diperbaiki untuk program pelatihan ke depannya. Jadi hal apa saja yang dapat diukur? Yang pertama yaitu adalah mendesain studi. Jadi ini lebih melihat bagaimana rancangan program pelatihan yang telah dilaksanakan dan lebih melihat hasil dari pelatihan tersebut. Yang kedua, eksperimen terkontrol. Jadi ini lebih membagi grup pelatihan dan juga grup kontrol untuk menerima dan melihat perbandingan hasil baik sebelum atau sesudah pelatihan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu efek pelatihan yang diukur. Jadi di sini ada terbagi 4. Yang pertama reaksi. Jadi di sini lebih melihat bagaimana reaksi dari peserta pelatihan. Misalnya, apakah mereka menyukai program tersebut? Apakah mereka menganggapnya bermanfaat? Jadi di sini lebih melihat bagaimana reaksi dan respon yang diberikan oleh peserta pelatihan, apakah positif atau negatif. Yang kedua, belajar. Jadi di sini untuk menguji peserta apakah mereka memahami betul keterampilan ataupun pelajaran yang sudah diterima dari pelatihan tersebut. Yang ketiga, perilaku. Jadi di sini setelah mereka melaksanakan pelatihan, apakah perilaku mereka semakin baik atau tidak? Misalnya di tempat pengaduan toko, apakah ketika ada pelanggan yang kurang puas terhadap pelayanan perusahaan, apakah karyawan menerima atau menanggapinya dengan sopan? Nah, yang keempat itu hasil. Jadi hasil di sini untuk melihat bagaimana secara langsung di dalam perusahaan, apakah keluhan pelanggan semakin berkurang atau bagaimana sikap dan juga kinerja karyawan apakah semakin baik atau tidak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pengembangan dapat diartikan sebagai konsekuensi dari hasil pendidikan dan pelatihan, yang mana hal ini juga bisa dikatakan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab, memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh karyawan. Manfaat dilaksanakannya pengembangan di dalam perusahaan. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja di organisasi. Yang kedua, meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan. Yang ketiga, untuk memperlancar jalannya komunikasi sehingga berlangsung efektif. Yang keempat, untuk menyelesaikan konflik secara fungsional yang akhirnya membawa rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di dalam antar karyawan. Yang kelima, membantu para karyawan untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Melaksanakan pengembangan manajemen program. Pengembangan manajemen adalah segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan menyebarkan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan. Hal pertama yang dilakukan itu strategi dan pengembangan. Perusahaan perlu merencanakan strategi dan juga pengembangan sehingga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, apakah hal tersebut untuk mengisi lowongan pekerjaan eksekutif atau untuk meningkatkan daya saing. Hal ini juga bermanfaat untuk menilai kinerja manajer yang ada saat ini dan mengembangkan manajer yang akan datang. Pelatihan manajerial on the job. Metode pelatihan on the job manajerial meliputi rotasi pekerjaan, pembinaan atau penggantian pekerjaan, dan pembelajaran tindakan. Ketiga, pelatihan pengembangan manajemen of the job dan teknik pengembangan. Hal ini dapat dilakukan dengan satu metode studi kasus yang mana menyajikan kepada para peserta pelatihan dengan deskripsi tertulis tentang masalah organisasi. Contohnya, Akademi FBI yang membuat integrasi skenario dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan mewawancarai saksi. Terus yang kemudian yang kedua itu permainan manajemen yang memungkinkan peserta pelatihan
untuk belajar dan membuat keputusan realistis dalam situasi simulasi. Yang ketiga ada seminar luar yang seminar yang diadakan oleh perusahaan lain yang menyajikan seminar mengenai pengembangan manajemen. Terus yang keempat ada program terkait universitas. Nah, para manajer yang sudah berpengalaman bisa kembali mengikuti pendidikan dan dapat mengambil eksekutif pendidikan serta program pendidikan berkelanjutan di bidang kepemimpinan. 5. Behavior modeling, di mana para peserta akan diberikan cara atau contoh suatu model yang akan mereka kerjakan. Kemudian peserta diberikan kesempatan untuk berlatih yang nantinya setelah selesai pelatihan akan diberikan umpan balik. Terus yang keenam ada universitas perusahaan. Nah, perusahaan itu bekerja sama dengan universitas untuk membuat program yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pengembangan manajemen. Nah, yang ketujuh itu pelatihan eksekutif yang berfokus pada pengembangan eksekutif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para eksekutif sehingga dapat diatasi. Nah, yang terakhir itu adalah sistem pembelajaran SHRM atau The Society of Human Research Management yang akan mendorong para profesional HR atau Human Research untuk memenuhi syarat sertifikasi dengan mengikuti ujian. Mengelola program perubahan organisasi. Apa yang perlu diubah? Pertama, perubahan strategis. Perubahan dalam organisasi seringkali dimulai dengan perubahan strategi, baik itu visi, misi, maupun strategi-strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, perubahan lainnya, misalnya mengganti manajer, budaya, struktural, dan teknologi yang ada di perusahaan. Selanjutnya, proses perubahan yang dikemukakan oleh Lewin. Ada 3 tahap. Pertama itu pembekuan atau menghadirkan masalah atau peristiwa yang provokatif agar karyawan mengenali kebutuhan untuk mencari solusi yang baru. Terus yang kemudian yang kedua itu perpindahan atau mengembangkan perilaku nilai dan sikap yang baru. 3. Pembekuan kembali guna membangun kekuatan perusahaan untuk memastikan organisasi tidak lagi kembali pada cara yang sebelumnya dan dalam melakukan sesuatu. Memimpin perubahan organisasi. Selanjutnya yaitu menggunakan pengembangan organisasi. Nah, pengembangan organisasi ini adalah suatu proses perubahan yang dilalui oleh karyawan dengan merumuskan perubahan yang ada lalu menerapkannya. Nah, ada 3 karakteristik perubahan organisasi. Pertama itu melibatkan penelitian tindakan, yang berarti mengumpulkan suatu data pada kelompok atau departemen untuk diberikan kepada karyawannya sehingga mereka dapat menganalisis dan mengembangkan hipotesis tentang masalah tersebut. Nah, yang kedua itu menerapkan pengetahuan ilmu perilaku, gunanya untuk meningkatkan efektivitas di dalam organisasi. Yang ketiga, mengubah organisasi ke arah pemberdayaan, peningkatan pemecahan masalah, daya tanggap, kualitas kerja, dan efektivitas. Pada perusahaan ada 4 kategori dasar dalam pengaplikasian pengembangan organisasi. Yang pertama itu proses manusia. Teknik ini bertujuan untuk memberi karyawan wawasan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menganalisis masalah mereka sendiri dan juga orang lain, sehingga ketika mereka ada masalah dalam perusahaan, mereka dapat menyelesaikannya baik secara personal maupun antar kelompok. Misalnya ketika ada terjadi konflik antar karyawan. Yang kedua yaitu intervensi teknostruktural. Nah, hal ini berkaitan dengan pengubahan struktur perusahaan, metode, dan desain pekerjaan dengan menggunakan bermacam-macam teknologi. Kemudian yang ketiga itu manajemen sumber daya manusia. Nah, teknik ini memungkinkan karyawan menganalisis dan mempraktikkan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, pengembangan organisasi strategis. Nah, bertujuan untuk meningkatkan manajemen strategi yang ada di dalam perusahaan. Setelah menyimak materi yang sudah kami paparkan sebelumnya, di sini kita melihat bahwa sebagai orang percaya kita mempunyai tugas untuk mengembangkan diri, seperti juga yang tertulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Perupaan talenta ini mengajarkan kepada setiap orang percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan diri. Nah, siapa yang ingin mengembangkan dirinya akan ditambahkan lebih. Bisa kita lihat di ayat yang ke-29. Tuhan menginginkan setiap umatnya untuk menjadi kepala. Seorang kepala akan terus mengembangkan diri dan melatih dirinya sehingga tidak menjadi kecil di antara komunitas. Siapa yang tidak mengembangkan dirinya justru akan dicampakkan seperti ranting yang dibakar. Dalam artian, setiap dari kita memang diinginkan
oleh Tuhan untuk terus berkembang dan melatih diri. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman ajukan pada sesi sinkronus nantinya. Sampai jumpa.